siang dan malam selalu kurenungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah kesan, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari, oh hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu kurenungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Wow, untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sampai selamanya, Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Shalom Jemaat Gereja Betani Banjarmasin. Selamat bergabung dalam ibadah online Gereja Betani Banjarmasin. Today is the day kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segalanya. So, let's we celebrate with worship and praise. Nah, pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita sama-sama simak pengumuman Gereja Betani selama 1 minggu ke depan melalui Be News. Sin and all my shame, it took you to the grave. I remember how you died for me. But it wasn't. Hari ini kita sudah memasuki doa puasa raya hari yang ke-33.
mari kita terus lakukan doa dan berpuasa sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2020. Dan ada 3 cara untuk memulai dan berbuka puasa yang jemaat Tuhan bisa ikuti. Pilihan yang pertama, dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 1 siang. Pilihan yang kedua, dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Dan yang terakhir, pilihan yang ketiga, dimulai dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 sore. Dan ada pokok-pokok doa yang bisa kita sama-sama doakan. Pokok doa yang pertama, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, berdoa untuk kota dan daerah di mana kita tinggal. Yang ketiga, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga gereja. Dan yang terakhir, yang keempat, berdoa untuk jemaat Tuhan dan juga gereja. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita lebih sungguh dan berikan waktu kita untuk pujian penyembahan dan juga membaca firman Tuhan. Dan juga informasi yang penting bahwa ibadah doa puasa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Hanya 1 jam saja. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui akun Facebook Betani Banjarmasin. Ibadah Raya Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 pada jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Dewiana melalui ibadah online. Semua ibadah online Gereja Betani Banjarmasin dapat diakses melalui media sosial seperti YouTube channel Betani News Banjarmasin dan akun Facebook Betani Banjarmasin. Dan untuk informasi update seputar kegiatan Gereja Betani Banjarmasin, jemaat Tuhan bisa mengikuti setiap akun resmi sosial media dari Gereja Betani Banjarmasin seperti akun Instagram Betani Banjarmasin, akun Instagram BNews Banjarmasin, dan akun Facebook Betani Banjarmasin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte atau persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui semua media pembayaran seperti M-Banking BCA, OVO, Dana, GoPay, dan juga Link, ataupun media pembayaran lainnya dengan cara men-scan barcode QRIS Gereja Betani Banjarmasin. Inilah pengumuman Gereja Betani Banjarmasin yang bisa saya sampaikan. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan pujian dan penyembahan dan hati kita yang terbaik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, semangat! Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pagi hari ini. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau tundukkan kepala kita sebentar, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau bawa hati kami sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir, Engkau yang jamah setiap kami, Engkau yang jamah jemaatku yang ada di rumah pagi ini. Kami tahu pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sebab kami punya Allah yang dahsyat. Hanya di dalam nama Yesus kami mau mulai ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab pagi hari ini kita punya Allah yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pagi hari ini akan sembahmu bersama-sama. Sembah Dia.
kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Keadaan mungkin tidak lebih baik, tapi kita percaya kita punya Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan lebih lagi hati kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Tuhan, Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat setiap kami pagi ini. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau hadir melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah. Kami naikkan sembah kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Angkat suaramu, katakan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Lebih lagi sama dia katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari dari awal angkat pujian ini, katakan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
segenap hatimu katakan, Roh Kudus, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Ucapan syukur. Roh Kudus, ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup.
kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau persembahkan hidup kami buat Engkau pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang besar dalam hidup kami. Dan kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu yang
bata kaya la barata kia la barata kaya la barata kaya la barata. Kiara la bata kaya la basi kiara la bala 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 barata kaya la. Kiara la bata kaya la basi kiara la bala bala baya la barata. Kiara la bata kaya la basi kiara la bala 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 barata kaya. Kiara la bala basi kiara la bata kaya la basi kiara la bala barata kaya. Kiara la bata kaya la basi kiara la bala 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 barata. Kiara la basi kiara la bala baya la basyara la barata kaya. Syara la barata. Sikiara la bata kaya la basi kiara. Koraba sikiara la bata kaya. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan hari ini ketika kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Tuhan ada sesuatu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Buat kami bukan hanya secara tubuh kami melaksanakan kegiatan ibadah, tapi kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama secara jarak, tidak bersama, tapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu turut bekerja dimanapun kami berada dan beribadah saat ini. Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang melawat hati kami, Engkau yang memperbaharui kehidupan kami, supaya setiap apa yang kami dengar itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami siap Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang dapat menggagalkan setiap rencana Tuhan di dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Shalom saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Saya percaya kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini saudara ingat hari Minggu yang lalu kita bicara bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk boleh menggunakan waktu yang selama kita masih ada ini dengan bijaksana. Kesempatan untuk boleh bertobat atau berbalik atau memperbaiki. Kesempatan untuk boleh berdamai. Kesempatan untuk boleh bersyukur. Dan kesempatan untuk boleh hidup kita boleh bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Saudara, mulainya kapan? Mulainya sekarang. Siapa yang mulai? Kita yang mulai. Hari ini ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, saya mau kasih satu tema yaitu His Purpose, God Never Fail. Bagaimana tujuan Tuhan yang tidak pernah gagal itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya dan yakin angguk-angguk kepala di rumah. Amin. Yang percaya dan yakin katakan yes. Kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berikutnya dikatakan. Next. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita? Amin.
bahwa segala sesuatu tidak ada yang di luar kendalinya Tuhan, bahwa segala sesuatu itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita coba perhatikan hari ini kita belajar kata mau. Saudara tadi dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ditanya begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan slide berikut ini. Kata maukah. Saudara kalau lihat di slide kata maukah, saya kasih foto seorang bapak yang sedang pegang anaknya dan anaknya sedang noleh ke bapaknya. Saya kata-kata ini saudara sering tanya dengan papa saya waktu beliau ada. Saya tanya gini, Pi, mau enggak papi datang untuk boleh kunjungi saya? Pi, mau enggak? Saya lagi pengen ini, mau enggak papi kasih dan belikan saya? Pi, saya lagi susah, mau enggak? Saudara, saya sering kali lihat papa saya tersenyum dan jawab, aku mau. Kalau dia tidak bisa bicara mau, dia cuma bilang begini, setiap didikan itu baik. Pernah saya tanya gini dengan bapak saya saudara, Pi, mau enggak papi bela saya ketika saya dimarahin orang? Pernah satu kali bapak saya cuma ngomong begini dengan saya, semua proses itu baik, membuat kamu menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Saya merenungkan kata mau ini saudara. Dikatakan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara dan saya hari-hari ini pasti tanyakan kepada Tuhan. Mau enggak Tuhan engkau memulihkan keadaan kami? Keadaan bangsa kami. Mau enggak Tuhan engkau memulihkan? Masih ingat saudara di Taman Getsemani? Waktu Tuhan bertanya, dia bertanya begini, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kata-kata ini menyentuh hati saya saudara. Kira-kira kalau saudara tanya dengan Bapa, mau enggak pulihkan kita dari COVID-19? Saya yakin percaya dalam hatinya Tuhan pasti bilang, pasti nak. Tapi ada pernyataan yang kedua. Coba next slide. Dikatakan, engkau mungkin tidak tahu, engkau tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu mengenai waktu. Sampai-sampai kita bisa nyanyi gini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin
percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tahukah saudara? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bukan berarti segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita ingin lihat. Itu berarti Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tapi waktunya, caranya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara dan saya bukan hanya diajar bernyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kita bukan hanya sedang diajar untuk bernyanyi, tapi kita belajar untuk menikmati setiap waktu dan rencana Tuhan. Katakan amin. Coba perhatikan, dikatakan apa sih tujuan Tuhan buat saudara dan saya ketika dia bilang tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Apa sih tujuannya dia? Sampai sepertinya dia harus naik ke surga. Sepertinya kita ditinggalkan. Sepertinya kita tidak bersama dengan dia. Apa sih tujuannya? Coba saudara perhatikan. Purpose. Ya, ada 3D yang kita akan bahas pada pagi hari ini. D yang pertama, tujuan Tuhan kenapa dia naik ke sorga adalah untuk saudara dan saya diperlengkapi. Katakan amin. Tujuan Tuhan kenapa dia naik ke sorga yang kedua, untuk saudara dan saya boleh mendapatkan penyertaan dan kita disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah, siapkah saudara dan saya untuk diutus bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini saatnya, kesempatan yang kita boleh kerjakan untuk hidup kita, hidup yang bermakna. Hidup yang jadi berkat. Harus jadi berkat. Amin. Saudara, yang pertama dikatakan kita diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan kekuatan. Filipi 4 ayat 13, ketika Roh Kudus akan turun kepada saudara dan saya. Roh Kudus tidak akan turun ketika Tuhan belum naik. Hari ini Tuhan Yesusnya naik. Kita peringati. Supaya apa? Supaya pada saatnya 10 hari ke depan Roh Kudus dicurahkan. Sehingga Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Ada kekuatan, ada strong, ada power atau otoritas yang diberikan. Matius 28 ayat 18 berkata bahwa Tuhan memberikan kuasa dan otoritasnya dalam hidup saudara. Baik di bumi maupun di surga. Amin. Kemudian kenapa ada kuasa, kenapa ada otoritas? Supaya saudara dan saya dimampukan untuk hidup dan berbuah. Kasih sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang tidak terprediksi, apakah saudara dan saya tetap boleh berbuah? Kita tidak ditinggalkan saudara. Katakan sebelah-sebelahnya, kita nggak ditinggalkan. Tapi kita diperlengkapi. Bukankah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Saudara dan saya akan terima kuasa
ketika Roh Kudus itu turun atas saudara dan saya. Yang siap mempersiapkan diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan, lambaikan tangan. Bagaimana kita bisa terima kuasa? Dikatakan ayat yang ke-9, sesudah Tuhan mengatakan setiap apa yang dia harus katakan, maka dia terangkat disaksikan oleh mereka, oleh murid-murid. Waktu Tuhan Yesus terangkat, disaksikan, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan karena supaya kelihatan keren atau hebat. Tapi dia mau katakan, karena aku mempersiapkan sesuatu yang baik untuk memperlengkapi saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya bukan ditinggalkan, tapi dia naik ke sorga untuk kita diperlengkapi. Kita menerima kuasa, dan kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Kuasa itu memberikan kita kekuatan di tengah-tengah badai. Saya sangat mengucap syukur, kemarin kami training saudara. Kemarin kami training dari pagi sampai siang lewat Zoom ya. Kami training dari belahan dari Kuala Lumpur, dari Indonesia belahan manapun. Kemudian pusat kami di Kuala Lumpur ini mengenai pendidikan. Waktu itu Pastor Kevin boleh berkata, sistem pendidikan kita dengan kondisi yang seperti ini, mau prediksi sampai kapan? Mau prediksi bagaimana ke depannya? Bahwa murid-murid tidak hanya diperlengkapi dengan akademik, tapi diperlengkapi untuk kemampuan memecahkan solusi. Diperlengkapi dengan kekuatan emosional yang boleh diterima di masyarakat. Diperlengkapi bukan hanya dengan matematika yang bagus, tapi diperlengkapi dengan yang namanya karakter yang baik. Bagaimana mereka bisa memecahkan segala sesuatu dan mengambil keputusan lebih bijak, lebih disiplin, lebih mandiri, lebih boleh melakukan bagian mereka tanpa diawasi. Itu pula yang Tuhan sedang kerjakan, dia naik untuk saudara dan saya diperlengkapi. Amin. Yang kedua, dia naik ke surga supaya saudara dan saya disertai. Yesaya 43 ayat yang kedua. Dalam bahasa Indonesia masa kini berkata demikian saudara. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tidak akan hangus. Pencobaan-pencobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Amin. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi banyak hal yang hari-hari ini kita harus hadapi. Saudara, kemarin saya di Facebook dan di WA dapat pesan-pesan bahwa ada new normal katanya. Betul? Ada new normal di mana kita hidup berdampingan dengan virus ini. Bukan hanya sembunyi di dalam. Tapi bagaimana new normal ini boleh dilakukan. Tetap harus tidak bisa lagi dekat, tetap harus jaga jarak. Saya ngelihat kemarin mama saya kirim saya video di WA. Saya lihat bagaimana di satu negara mereka mempersiapkan kehidupan new normal ini. Sudah masuk kembali ke sekolah, sudah kembali bekerja dan lain-lain. Tapi tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan. Tetap ketika masuk mereka harus disterilisasi. Saya ngelihat di video ini murid-murid tidak lagi
lari-lari sembarangan. Tapi dia ada seperti tanda-tanda. Misalnya saya di sini, di depan ada orang. Kami tidak boleh dekat. Tapi waktu teman saya sudah maju, beberapa langkah saya baru masuk ke dalam tanda yang sudah diberikan. Masuk ke perkantoran dan lain-lain. Mereka mulai terapkan jaga jarak. Sekalipun katanya di sana sudah nggak ada virus, tapi tetap berjaga, tetap melakukan bagian mereka. Saudara, firman Tuhan berkata, segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan. Amin. Saudara disertai, kalau saudara dan saya disertai, waktu saudara dan saya lakukan bagian kita, maka apa yang kita tidak bisa lakukan, maka Tuhan yang mengerjakan. Yesaya 43 ayat 2 berkata, jika engkau mengarungi air, aku menyertai engkau. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Jika kita mengarungi air, Dia menyertai kita. Engkau tidak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaran. Hari ini, biarlah mata kita tertuju kepada Kristus. Seperti ketika pada murid-murid melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka tertuju dan mereka percaya bahwa rencana Tuhan tetap yang terbaik. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Tapi tetaplah lakukan bagian yang harus kita kerjakan. Bukan berarti Allah menyertai terus kita suka-suka, saudara. Terus kita pergi, kita tidak jaga jarak. Kita lakukan suka-sukanya kita. Waktu saudara dan saya lakukan suka-sukanya tuh kita. Tuhan bilang gini, nak, aku menyertai engkau loh. Tapi kamu sendiri. Aku nolong engkau loh, tapi kamu sendiri yang menolak. Saudara pernah dengar sebuah cerita? Ketika ada seorang yang mau tenggelam, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Aku percaya engkau sanggup menolong saya. Kemudian Tuhan kirim satu perahu kecil datang. Perahu itu datang dan dia katakan begini, ayo Pak ikut saya tolong. Terus dia mulai ngarang, enggak Tuhan saya tolong, bukan kamu pergi saja. Datang lagi perahu yang kedua, ayo Pak ikut saya tolong. Oh tidak, saya tunggu pertolongan Tuhan. Ujung cerita saudara sudah tahu, akhirnya orang ini meninggal. Waktu dia meninggal dia tanya dengan Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak jawab doa saya, engkau tidak tolong saya. Terus Bapa di sorga berkata begini, aku sudah 2 kali kirim orang untuk tolong kamu dan kamu tolak. Saudara sudah tahu pesan Tuhan, dia naik ke sorga untuk perlengkapi saudara. Dia naik ke sorga, dia
menyertai saudara, kita disertai. Tapi bukan berarti kita suka-sukanya kita. Ada nggak lagu ngomong begini? Suka-sukamu Wira, suka-sukamu Widya, ada? Suka-sukamu Stevi, suka-sukamu One, misalnya gitu. Ada? Enggak. Lagu kita adalah suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka saya, tapi suka-suka Tuhan. Lagu ini mengingatkan saya dengan almarhum Pak Witono, saudara. Ketika beliau belum diamputasi kakinya, beliau katakan suka-sukanya Tuhan. Saya ingat waktu dokter katakan kita akan operasi hari Jumat. Bapak akan dipotong, akan diamputasi di hari Jumat. Itu saya kalau nggak salah dapat berita itu hari Selasa atau hari Rabu. Saya masih bilang masih ada 2 hari. Saya masih berdoa minta mujizat. Salah nggak? Nggak salah. Saya sepakat dengan bapak saya sepakat dengan ibu saya. Kami minta mujizat, tapi suka-sukanya Tuhan. Kami minta untuk kalau Tuhan boleh, kaki bapak saya nggak perlu diamputasi. Tapi suka-sukanya Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Hari Jumat, ternyata suka-sukanya Tuhan itu bapak saya harus tetap ada di ruang operasi. Suka-sukanya Tuhan itu tetap beliau harus dipotong. Kakinya harus dipotong dari di atas mata kaki, naik. Di tengah-tengah operasi berlangsung, saya ditelepon tiba-tiba dengan dokter. Dokter katakan, Mbak Wira tolong kesini. Saudara, saya ini takut darah, gak berani. Saudara bayangin saya dipanggil masuk ke ruang operasi. Saya masih berpikir pakai baju untuk masuk ruang steril ke ruang operasi. Saya masih berpikir begini, boleh gak saya berdua? Karena saya takut. Tapi yang bawa saya perawatnya bilang gini, gak bisa Bu, harus ibu saja. Saudara, saya tahu waktu itu Roh Kudus kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya kekuatan. Saya bisa masuk ke dalam ruang operasi. Lihat kaki papa saya sedang dipotong, saudara. Dan irisannya itu kelihatan, terbuka kelihatan. Waktu saya masuk, dokter noleh kepada saya dan ngomong begini, Mbak Wira gak apa-apa. Saya katakan gak apa-apa dok. Dokter bilang, Mbak coba lihat ini, salurannya buntu. Waktu kami potong di bagian bawah darah sudah tidak keluar. Kalau saya potong tetap di bawah, berapa minggu atau bulan kemudian Bapak harus potong lagi yang atas. Bagaimana? Saya bilang begini, dok potong sampai tempat di mana dokter harus memotong. Saya sempat ngomong begini dengan dokter, boleh enggak saya minta contoh potongin yang kayak saluran yang buntu tuh loh. Saudara, orang yang takut darah sampai bisa minta sampel, saudara. Itu kalau enggak Tuhan pada saat itu. Saksinya banyak, kalau anak saya luka, suami saya luka, saya bilang gini, kok aku enggak berani lihat darah ya. Tapi saya enggak tahu ketika bapak saya luka, mulai dari awal jari dipotong, saya menyaksikan langsung. Saya ngelihat bagaimana koyakan kaki beliau.
Saya lihat menyaksikan bagaimana proses pembusukan itu terjadi. Dan saya bingung, kenapa kok saya bisa kuat? Saya tahu hari-hari ini kita mengalami masa yang sukar. Saya bisa kuat karena saya disertai Tuhan. Hari-hari ini ketika kita mengalami masa yang sukar, saya tahu kita akan kuat, katakan kita akan kuat. Karena kita disertai Tuhan. Amin. Tuhan yang kasih kita kekuatan itu. Dan yang terakhir adalah diutus. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Saudara, maukah hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus dalam hidupmu? Maukah kau jadi saksi? Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 8b berkata, diutus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya, kita ini punya mandat dari Tuhan. Dia naik bukan untuk keren-kerenan. Dia naik ke sorga untuk saudara dan saya diperlengkapi. Saudara dan saya disertai. Saudara dan saya diutus. Pergi, hasilkan buah. Pergi, jadi saksi. Di mana? Yerusalem, keluargamu. Di mana? Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tapi dimulai dari keluarga. Bagaimana kita balik? Kalau kita jadi berkat di ujung bumi, kita jadi berkat di orang-orang di luar. Tapi keluarga kita bilang begini, apa? Dia cuma bisa marah. Dia cuma bisa ngomel. Dia tidak baik untuk keluarga. Saudara, hari ini kita diutus. Mulailah dari keluarga. Amin. Saya percaya bahwa ini adalah pesan yang singkat. Tapi mari pesan yang singkat. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita tahu ada 3D. Saudara dan saya diperlengkapi Tuhan. Tanggal 31 kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Siapkan hatimu lebih lagi. Biarkan Tuhan perlengkapi kita. Waktu Roh Kudus itu turun atas kita, maka ada kuasa, otoritas. Bukan untuk menggertak orang, tapi kuasa, otoritas yang memberi kita kekuatan dan memampukan kita untuk menghasilkan buah dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Saudara diperlengkapi untuk supaya orang boleh melihat saudara disertai oleh Tuhan. Saudara disertai untuk boleh pergi dan diutus untuk melakukan dan menjadi saksi, memberitakan God is good all the time and all the time God is good. Mari saya undang pelayan mimbar untuk boleh bersama dengan saya. Maukah saudara seperti bejana, saudara dibentuk oleh Tuhan? Maukah kita membiarkan hati dan diri kita dibentuk oleh Tuhan?
Maukah kita ambil kesempatan untuk boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Mengambil kesempatan untuk boleh melihat penyertaan-Nya begitu luar biasa. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan selalu berjanji, Dia selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama satu kali lagi kita katakan di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat masih ada, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi saudara katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara buka kedua tangan saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami tahu kami hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Engkau pergi bukan untuk meninggalkan setiap kami. Engkau pergi untuk mempersiapkan jalan bagi setiap kami. Engkau pergi untuk boleh setiap kami diperlengkapi. Roh Kudus Kau curahkan kepada kami dan kami menanti-nantikannya lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang Tuhan kerjakan, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami buka kedua tangan kami, biarlah hari ini kami membuka hati kami, mengizinkan Roh Kudus untuk boleh bersemayam dalam hidup kami lebih lagi. Kami siap untuk diperlengkapi, kami siap untuk diajar, dididik, kami siap untuk dilatih, karena kami percaya setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, itu memperlengkapi kami agar kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memperlihatkan Kristus dalam hidup kami. Dan kami siap untuk boleh disertai oleh Tuhan. Bukan kami yang berkata kami disertai, tapi setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh memperlihatkan, boleh melihat penyertaan Tuhan hidup dalam hidup kami.
Dan kami percaya sekalipun kami berjalan di atas air, sekalipun kami berjalan di atas api, Engkau ada bersama kami. Dan segala sesuatu yang bukan merupakan rencana Tuhan tidak dapat menggoncangkan kami. Kami akan lakukan bagian kami dengan bijaksana Tuhan. Dan kami tahu ketika kami sudah lakukan bagian kami, maka bagian yang kami tidak bisa kerjakan Tuhan menyempurnakan. Luputkan kami dari pandemi ini. Dan biarlah kami boleh hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami tahu ketika kami diluputkan dari pandemi ini, bukan karena untuk kami pribadi, tapi karena Tuhan mengutus kami untuk jadi berkat. Engkau mengutus kami untuk jadi saksi dari keluarga kami, Yerusalem kami, sampai menjadi saksi kepada Yudea, kepada Samaria, kepada ujung-ujung bumi dimanapun kami berada. Siapkan kami, ini kami, utus kami, untuk kami boleh menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu, hamba terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Berbicara kepada kami dan biarlah kami menanggap setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Ya, uji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya setiap kita diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara pagi ini dari rumah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala kita sebentar, kita akan berdoa. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Ajari kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan sudah terlebih dulu memberi yang terbaik untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada di layar televisi Anda ataupun di layar handphone Bapak Ibu Saudara ada barcode yang bisa Anda scan dan akan secara otomatis akan diproses secara langsung Bapak Ibu Saudara. Ada rekening dari BCA Betani Banjarmasin, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang kami siapkan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Katakan kanan kirinya, lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan. Bersemangat dalam Tuhan. Bersemangat Amin. di dalam Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu. Saya persilakan pada untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, kami memperingati bagaimana Tuhan Yesus boleh naik ke sorga
membuka jalan dan menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami boleh mengingat akan setiap janji Tuhan untuk kami hidup dalam kebenaran, kami setia sampai dengan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah wabah penyakit virus ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati bangsa kami. Engkau menolong bangsa kami, untuk bangsa kami boleh melewati setiap wabah ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Berkati setiap pemimpin bangsa ini, pemerintahan ini. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan yang ada. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang mengurapi supaya dapat mengambil setiap keputusan yang baik dan benar. Kami juga membawa kota kami Banjarmasin ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kota Banjarmasin, memberkati Kalimantan Selatan. Biarlah anugerah dan belas kasihan Tuhan tercurah bagi kota kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah wabah virus ini kami juga boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini, yang ada di rumah masing-masing maupun di kota-kota yang berbeda. Kami berdoa tangan kuat Tuhan yang menopang kami, kasih setia Tuhan tercurah dalam hidup kami. Biarlah kami boleh tetap kuat di tengah masa yang sukar. Kami boleh tetap hidup mengingat janji Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kami percaya semua yang kami alami akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.